Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hubbu Siak yang telah berdiri sejak 19 Agustus 2019 merupakan pondok pesantren yang memberikan pendidikan bagi santri mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Pada Senin 15 Maret 2021, melaksanakan wisuda tahfiz pertama sebanyak 14 santriwan dan santriwati berlangsung di Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center Siak. Pada kegiatan ini juga sekaligus kunjungan istimewa Hafiz Quran Ahmad dan Kamil. Pada kesempatan ini turut hadir Gubernur Riau yang diwakili Kabiro Kesra Provinsi Riau, Sekda Kabupaten Siak, Buya Ike Mutakin, pengurus Pondok Pesantren Al-Hubbu, wali murid, santriwan dan santriwati. Nah pemirsa, bagaimana rangkaian acara ini? Berikut kita saksikan bersama. Salawat dan salam bersama-sama kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh santriwan Hakam dan Syifa. Dipersilakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan kenikmatan kepada Bapak Ustaz Haji Hidayat SPH LC. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Hafiz Bapak Mewakili Bapak Haji Hasan Usman, yang terhormat Bapak Gubernur Bapak Mewakili, yang terhormat Buya Ike Mutakin selaku pengasuh dari Pondok Pesantren dan Mutakin, pengasuh dari Ahmad dan Kamil, serta ada Bapak Presiden Hafiz dan semuanya yang dipilih, yang hafal, yang berujud, dan semuanya yakin dan telah hadir juga bersama kita Al-Ustaz Al-Mustafa Al-Mukhtar Al-Fatih, dan juga bersama kita telah hadir dari dokter dari Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir, Dr. Sa'id Ramadan. Akan Ustaz Yusuf. Terima kasih. Itu sudah menyampaikan mengenai pondok pesantren kita
Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW Iqra'u Al-Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an al-ahmad. Jadi bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran fa'innahu ya'ti. Nanti di mana Al-Quran ini akan datang kepada siapa yang suka membaca Al-Quran. Dia akan menjadi penolong kita di hari akhirat. Pondok Pesantren Gunung Al-Muni beralamat di Balai Kaya Tua, Kampung Rempah. Kalau yang tahu rumah Pak Teguh Hamzah, Pak Teguh Musa, yang terhormat juga Pak Teguh Musa, di Balai Kaya Tua di Jalan Sultan Yahya, Jalan Sultan Yahya, Balai Kaya Tua, Kampung Rempah. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Siak, seluruh masyarakat Kota Siak yang telah mendukung suksesnya acara wisuda taktis ini yang ke-1 di Pondok Pesantren Al-Hubu, dan bersama kita rombongan dari Pondok Pesantren Al-Hubu di bawah asuhan dari Buya Al-Hubu, Buyanya Ahmad dan kami. Syukur kehadiran, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan bukan Siak yang tahun kali ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Usman MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kana al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur Riau, mewakili Bapak Gubernur bersama jajaran, Al-Ustaz Buya IP yang sudah datang jauh dari Yogyakarta bersama anak-anak kita, para hafiz cilik yang sudah mendunia bersama kita, juga para pengasuh al-tahfiz Al-Quran Al-Hubu, para pengasuh dan para pengurus yayasan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang kami cintai. Puji beserta syukur kembali pada siang yang berbahagia hari ini kita persembahkan kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir di rumah Allah ini, di Masjid Sultan Syarif Hasim, Kabupaten Siak,
Masjid Islamic Center dalam rangka melaksanakan wisuda pertama untuk dari tahfiz Al-Hubu yang beralamat di Kampung Rompak, Siak, Indrapura, dan bersamaan dengan hal itu kita kedatangan tamu anak-anak kita, para penghafal Al-Quran dari Yogyakarta. Tadi rombongan sudah hadir di Siak Indrapura ini dan sudah berkunjung ke tempat-tempat ziarah yang sudah dilewati pada pagi hari tadi menjelang siang dan dilanjutkan dengan temu ramah bersama Bapak Bupati Siak dan makan siang bersama. Alhamdulillah kami sudah juga sempat hampir mengucurkan air mata melihat keberadaan anak-anak kita ini adalah anak-anak yatim yang sudah digembleng, sudah membuktikan bahwa penghafal Al-Quran yang boleh kita katakan bagaikan Quran berjalan yang dimiliki oleh generasi kita pada saat ini, yang diwakili oleh anak kita tadi. Menitikkan air mata bukan berarti sedih, tapi menitikkan air mata merupakan kebanggaan apa yang dipertunjukkan kepada kita dan nanti mungkin akan kita lihat bersama di sini. Seterusnya pada kesempatan ini marilah bersama-sama kita menyampaikan sholawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kelak kita yang menyampaikan sholawat ini akan mendapat syafaat dari beliau-beliau bil mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin anak-anak kami, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan maaf dan salam hormat daripada Bapak Bupati Siak, Bapak Dr. Haji Al-Fadil MSI. Yogyanya beliau bersama kita untuk mengikuti kegiatan ini. Namun pada waktu yang bersamaan dilaksanakan pelantikan antar waktu anggota DPRD Kabupaten Siak di gedung Panglima Jimbang DPRD Kabupaten Siak saat ini, sehingga beliau menyampaikan salam, takzim dan permohonan maaf kepada kita semua, terkhusus kepada anak-anak kami yang melaksanakan kegiatan wisuda pertama dari Al-Hubu pada hari ini. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Gubernur Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Biro Kesra serta jajaran yang telah
menyempatkan untuk hadir bersama kita di sini. Ini adalah salah satu bukti bahwa keseriusan pemimpin-pemimpin kita terhadap perkembangan pendidikan agama, khususnya untuk para santri dan hafizah kita yang ada di Provinsi Riau secara umum dan di Kabupaten Siak pada khusus. Maka pada kesempatan ini juga kami menyampaikan selamat kepada anak-anak kami dari Al-Hubu yang pada hari ini kita laksanakan semacam pengukuhan wisuda tahap pertama. Ini adalah salah satu langkah awal kita menunjukkan bahwa komitmen kita untuk mengembangkan tahfiz Al-Quran dan hafizah yang ada di kabupaten kita ini, dan ini merupakan salah satu langkah awal menunjukkan bahwa apa yang menjadi program daripada visi dan misi dari kabupaten kita satu persatu sudah mulai menampakkan hasilnya, dan hasil ini adalah merupakan salah satu hasil awal yang kedepannya harus tetap kita dukung dan kita support secara penuh untuk mewujudkan pengembangan bagi para santri dan santriwan dan santriwati kita, sehingga ini adalah merupakan aset dari anak-anak negeri ini untuk negeri Siak yang lebih maju ke depannya. Kepada anak-anak kami yang pada hari ini merupakan wisuda pertamanya, kami mengucapkan selamat. Semoga apa yang diperoleh, ilmu yang didapat dapat dikembangkan dan dipertahankan, ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian kepada anak-anak kami yang datang jauh, ini ada Ahmad dan Kamil, kami mengucapkan selamat datang di Siak Sri Indrapura, Kota Istana. Marilah anak-anak kami nanti bisa memberikan suatu pencerahan kepada adik-adik, kepada abang-abang dan kakak-kakaknya nanti di sini. Pertunjukkan bahwa apa yang Ananda miliki adalah sesuatu yang mungkin bisa dimiliki oleh kakak dan adiknya di Siak ini, dengan harapan benar-benar ikhlas, kata Ustaz tadi, ikhlas dan benar-benar tawadu kita untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita itu. Pada Ananda berdua nanti kami mintakan untuk dapat memberikan semacam motivasi pencerahan kepada kami semua di sini, kepada kakak, adik dan saudara-saudaranya di sini, supaya dapat menjadi pelajaran bagi kami semua. Pada ananda kami dari rombongan, kami ucapkan selamat datang di Siak Sri Indrapura, dan insya Allah nanti maghrib anak kita bersama rombongan akan sholat maghrib di Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, dan nanti kita bersama-sama dengan ananda ini selesai sholat asar di kediaman Bupati Siak. Dan kami mengucapkan semoga ananda dan rombongan Buya Ike supaya nanti selamat dalam perjalanan sampai kepada tujuan yang diharapkan, untuk sampai ke negeri tetangga
Sumatera Barat. Selamat menuju kota di seberang sana. Kami hanya mengucapkan doa semoga pertemuan kita ini nanti akan ada lanjutannya pada berikutnya. Mungkin pada tahap-tahap berikutnya akan ada pertemuan antara para hafiz dan hafizah ini dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak, apakah nanti di Jogja atau di Siak Sri Indrapura ini. Demikian, marilah bersama-sama kita simak nanti penampilan dari hafiz dan hafizah kita yang daripada hafiz kita ini dari Jogja. Semoga Anda semua, saudara-saudara semua, adik-adik semua dapat mengambil iktibar daripada apa yang sudah dilaksanakan oleh adik-adik kita yakin biar mungkin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Gubernur Riau. Dalam hal ini kami sampaikan oleh Dirut Kesra Negara Provinsi Riau kepada selamat Bapak Haji Zulkifli Syukur SHG MAS di Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tarafana bil khatamin nabiyyin إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Siak, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Siak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Said Abdullah, dosen Universitas Al-Kairo Mesir. Yang sama-sama kita hormati Khadim Ma'had Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan Fuqhu. Yang kita hormati, kita muliakan Buya Ike Mutakin beserta para hafiz Quran milik Ananda Ahmad dan Ananda Kamil yang hadir bersama kita pada siang yang berbahagia ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ananda Anissa Az-Zahra dan Komero Al-Hafiz Indonesia 2019 asal Provinsi Riau, dan penyelenggaraan serta undangan hadirin dan hadirat yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya pada memberikan sambutan ini. Pertama, izinkan kami menyampaikan mohon maaf Bapak Gubernur Riau karena dalam situasi sekarang tidak bisa hadir bersama kita secara fisik. Namun beliau tadi menyampaikan salam kepada kita semua dan mewakili kepada kami untuk menghadiri acara ini. Karena dalam jadwal yang sama beliau juga menerima Komisi 8 DPR Pusat dan banyak lagi agenda-agenda penting lainnya. Oleh karena itu izinkan kami menyampaikan sambutan Bapak Gubernur Riau dalam acara wisuda Tahfiz Al-Quran ini Pondok Pesantren Al-Fuqhu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak
kami yang kami hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita hadir bersama dalam acara wisuda tahfiz pertama satu penguruan Al-Quran Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hubub. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya wisuda yang pertama ini akan berlanjut kepada wisuda berikutnya terhadap generasi tahfiz di Pondok Pesantren Al-Hubub. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para ustaz dan buya yang kami hormati, pada kesempatan ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda tadi bahwa kita merasa terharu dan bangga sekarang kita melihat terutama di Kabupaten Siak ini bibit-bibit para ustaz tahfiz Al-Quran yang semua kecamatan yang ada di Siak ini sudah ada rumah Al-Quran dan rumah tahfiznya. Kami merasa bangga Provinsi Riau mempunyai program tahfiz yang tentunya ada di Kabupaten Siak ini. Jadi kita juga bangga bahwa program tahfiz ini dimulai ketika Bapak Konsuar Gubernur Riau kita menjadi Bupati Siak ini. Dia berusaha bagaimana rumah-rumah Al-Quran, rumah-rumah tahfiznya harus berada di kecamatan yang ada di Siak, bahkan ada di desa-desa yang ada di Siak. Alhamdulillah, mungkin dengan ketulusan Bapak Bupati Konsuar pada waktu itu Allah berikan amanah untuk menjadi Gubernur Riau, dan apa yang dilakukan di Siak ini juga menjadi visi-visi beliau di tingkat Provinsi Riau. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Riau juga memberikan semacam peluang kepada anak-anak kita yang hufaz, anak-anak kita yang tahfiz Al-Quran untuk disekolahkan di Institut Tazkiyah Bogor. Syaratnya harus hafal Al-Quran. Pada tahun dulu kita sudah mengirimkan anak-anak Provinsi Riau hafal Al-Quran minimal 3 juz sebanyak 115 orang. Kalau dianggarkan satu orang itu setahun 60 juta. Kali satu orang berapa itu? Duit yang dikucurkan oleh pemerintah untuk anak-anak yang tahfiz ini. Tahfiz ini juga sebelumnya Pak Gubernur Riau di Siak juga dikirimkan dari Siak ini anak-anak yang disekolahkan di Institut Tazkiyah. Tahun ini kita anggarkan lagi untuk 75 orang anak-anak Riau yang akan kita sekolahkan di tahfiz Al-Quran yang ada di Tazkiyah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah di samping anak-anak ini hafal Al-Quran, dia juga menjadi seorang entrepreneur, pengusaha yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi ketika anak-anak itu nanti besar, dia hafal Al-Quran, dia juga berusaha sesuai dengan syariat Islam. Ini yang diharapkan nanti tumbuh di Riau, tidak hanya di Siak, tapi juga di kota-kota yang ada di Provinsi Riau. Begitulah konsepnya pemerintah provinsi ini untuk memperhatikan anak-anak yang hafal Al-Quran. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa salah satu dari visi-misi Bapak Gubernur Riau adalah akan melaksanakan dan membuat semacam Quran Center. Alhamdulillah tahun ini akan kita bangun Quran Center yang tempatnya nanti berada di areal MTQ di Provinsi Riau, dan nanti Jalan Sudirman nanti juga akan menampung anak-anak juga yang tahfiz untuk disekolahkan di Quran Center yang ada di Pekanbaru Sudirman itu. Nah, oleh karena itu inilah sangat tepat anak-anak kita ini disekolahkan untuk mengetahui dan untuk belajar untuk menghafal tahfiz Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang memelihara Al-Quran itu, Allah juga yang akan
membiarkan Al-Quran itu lengah. Allah tidak akan membiarkan itu lengah, tapi adalah dengan cara memberikan pemahaman pada anak-anak kita dengan hafiz Al-Quran. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat kepada anak-anak pondok pesantren Al-Quran Al-Hubu yang diwisuda pada hari ini. Selamat kami ucapkan juga kepada ayah bunda yang sudah anak-anaknya hafiz Al-Quran. Yakin dan percayalah, nanti mahkota Allah akan berikan melalui anak-anak kita yang hafiz ini. Oleh karena itu kami berharap jangan berhenti sampai di sini. Kalau memang ada dapat baru tahfiz 2-3 juz, lanjutkan untuk juz-juz yang berikutnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Buya bersama anak-anak yang hafiz Al-Quran, bersama Ahmad dan Kamil. Nah, ini anak yatim tapi sudah mendunia. Ini luar biasa nih. Jadi anak-anak ini yang perlu adalah kemauan untuk belajar. Walaupun seorang anak yatim, tapi kita harus bangga. Rasulullah pun juga anak yatim. Tapi bagaimana? Ini jadi panutan kita, Rasul kita. Apalagi Al-Quran ini, anak yatim yang sudah mendunia, Ahmad dan Kamil. Begitu juga Sambungil Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah luar biasa. Pada anak-anak kita ini juga dengan the amazing kid. Orang anak-anak yang sungguh amazing, luar biasa. Ini perlu menjadi motivasi bagi kita anak-anak yang ada di Sia, terutama anak-anak yang ada di pondok pesantren Al-Hubu ini. Bagaimana hendaknya kita seperti abang kita, seperti kakak kita yang Ahmad dan kami ini bisa juga mendunia dari Siak Singapura ini. Bapak Ibu yang akan hormati, pemerintah provinsi Riau sudah merasakan hasilnya. Ketika anak-anak hafiz ini diberikan pelajaran, diberikan rumah Al-Quran di Siak, provinsi Riau sudah menerima hasilnya. Apa buktinya? Ketika adanya MTQ tingkat provinsi, adanya MTQ tingkat nasional dan bahkan internasional, banyak sekali anak-anak yang dari Siak tampil dan juara di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Alhamdulillah, ketika kita mengadakan MTQ nasional di Sumatera Barat tahun 2011 bulan November, ada anak satu dari Siak, namanya Indah Permatasari, tahfiz 10 juz, nomor 2 tingkat nasional, luar biasa. Sekarang ada juga kita Bapak Ibu sekalian, Pemerintah Provinsi Riau melalui Bapak Gubernur akan menyekolahkan anak-anak Riau, di mana di PKU pendidikan kader ulama yang ada di Istiqlal 2 itu 4 orang cuma di Riau, 1 dari Siak Singapura. Kenapa? Karena hafiznya 30, luar biasa. Nanti kita akan juga melaksanakan musabaqah tahfiz internasional di Kedutaan Arab Saudi. Kedutaan Arab Saudi yang ada dari Arab Saudi di Indonesia pada tanggal 22 Maret ini, dan juga ada dari Siak yang kita usulkan untuk menjadi peserta. Luar biasa. Inilah hasil daripada yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Siak. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih Pak Sekda yang sudah berjiwaku serius, apa itu yang baik untuk mendidik anak-anak kita ini yang hafal Al-Quran. Yang tidak percaya ketika Al-Quran dihafal di Siak, Allah akan memelihara kepada Siak ini untuk lebih baik di mata-mata yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat, dan kepada anak-anak nanti yang betul-betul sudah tahfiznya bagus, pemerintah Provinsi Riau akan selalu memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan dikhususkan anak-anak yang tahfiz ini. Kalau mau sekolah kemana saja dibiayai oleh pemerintah, dan jelas dia harus tahfiz Al-Quran. Nah, itulah mudahnya kalau Al-Quran itu sudah ada di kepala anak-anak kita. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita yang sudah pada hari ini menjadi
menjadi anak-anak yang soleh, anak yang soleha, dan selalu berguna bagi masyarakat bangsa dan agama, taat beribadah, dan taat juga kepada orang tuanya, sehingga menjadi anak yang qurratul a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita semua dan memberkati pertemuan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri sambutan ini, kami bacakan dua bait pantun karena kita juga orang Melayu ini Pak Buya, untuk kita dengarkan secara bersama. Anak Melayu memasang pelita, pergi ke surau memakai tanjak. Santri ini sudah bersuka cita, semoga ilmu didapat berguna kelak. Pantun kedua, pantunnya 12 bacaannya, tapi kita baca dua saja ya. Ramai santri membaca Al-Quran, tiap hari menjadi hafalan. Iman dan takwa harus terdepan, tanda sukses di masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT selalu memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selanjutnya wisuda Tahfiz Al-Hubu yang ditandai dengan pembagian sertifikat kepada santriwan dan santriwati. Yang dilakukan oleh Sekda 30 juz. Alhamdulillah. Ini tanda 30 juz. Tiga juz. Lanjut ke tu ya. Tengok nanti. Tamat nak ya. Hafal banyak. Sampai 30 juz. Jangan sampai 32 juz. Cukup 30. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama motivasi dari Buya Ike Mutakin tentang bagaimana mengajarkan anak-anak menghafal Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Sekda Kabupaten Siak. Dalam hal ini beliau mewakili Bapak Bupati Kabupaten Siak. Yang kami muliakan Syekh Dr. Said Abdullah dari Mesir. Yang kami hormati pengurus Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hubu, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan dalam acara wisuda tahfiz pertama Pondok Pesantren Al-Hubu, para wisudawan
Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla. Atas karunia-Nya lah, alhamdulillah kita bisa hadir pada hari ini dalam acara wisuda tahfiz pertama Pondok Pesantren Al-Hubbu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu senantiasa mendapat rahmat dan barokah dari Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan dengan wisuda ini juga semakin memacu rasa cinta kita kepada Al-Quran, dengan banyak membacanya, dengan menghafalnya, dan dengan mengamalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami bersama Ahmad dan Kamil dari Pesantren Yatim Tahfidzul Quran Demutakin Yogyakarta. Kebetulan pada kesempatan ini kami datang bersama 18 santri kami yang alhamdulillah mereka sebagian besar sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan sebagai penghargaan kami kepada santri tersebut, maka kami bawa mereka berjalan-jalan wisata ke Riau dan juga Sumatera Barat pada kesempatan ini. Dan di depan ada 4 orang santri kami juga. Silakan berdiri dulu, Mas. Fahmi, Fama, Auk, Kabah, coba berdiri. Ada ke sana. Ada ke sana, Mas. Ini yang di tengah-tengah berdua ini adalah Fahmi dan Fahma. Keduanya adalah anak kembar. Alhamdulillah kedua-duanya sudah hafal 30 juz, lengkap juga dengan nomor ayatnya dan terjemahnya. Kalau kiri kanannya adalah Auf dan Kabah yang juga sudah hafal 30 juz dengan terjemahnya, dengan nomor ayatnya, dan juga bisa alhamdulillah menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ya silakan anak-anak duduk lagi. Al-Quran adalah kitab yang mulia, suatu mukjizat yang Allah turunkan sebagai petunjuk pedoman hidup manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaga. Allah menjamin Al-Quran ini akan terjaga sampai akhir zaman. Antara lain dengan dimudahkannya Al-Quran ini untuk dihafal bagi orang yang mau menghafal dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia ini yang mampu dihafal oleh seorang anak kecil. Al-Quran satu-satunya kitab di dunia ini yang mampu dihafal oleh orang yang buta, lengkap dengan segala penjelasan mengenai Al-Quran tersebut, lengkap dengan nomor ayatnya bisa dihafal, dengan posisinya ada di mana ayat ini, ada di mana kata itu. Hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Kitab apapun, baik kitab suci yang lain ataupun kitab-kitab buku-buku pelajaran apapun, tidak ada yang bisa dihafal sampai detail di halaman berapa, di baris berapa, di posisi di mana, tidak ada. Al-Quran bisa dihafal sampai detail meskipun orangnya tidak mengerti apa yang dia
kami lihat ada Fajar, ya, ada siapa? Nazar, dan ada Humaira, siapa? Masita dan lain-lainnya. Ya. Itu menunjukkan Al-Quran ini adalah sesuatu mukjizat dari Allah yang Allah mudahkan bagi siapa yang mau. Seperti anak-anak kami, kebetulan tidak kami bawa ke sini, tapi ada di penginapan. Ada anak santri kami umur 5,5 tahun, alhamdulillah hafal 10 juz dalam waktu 5 bulan. Ada dia datang ke siang ini, tapi kadang kecapean, jadi kami tinggalkan di penginapan saja. Ahmad ini menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 8,5 bulan. Kamil dalam waktu 6,5 bulan. Auf ini dalam waktu 9 bulan. Fahmi Fahma si kembar dalam waktu 1,5 tahun. Bisa. Yang penting satu, ada kemampuan. Ya. Kalau yang sudah balik, ada keikhlasan. Karena kalau tanpa keikhlasan, nggak ada gunanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada kesungguhan, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dalam waktunya, bersungguh-sungguh dalam belajarnya, tidak disambi main, pegang handphone dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah pada waktu kita menghafal, musuhnya harus disingkirkan dulu. Apa musuhnya? Apa musuhnya? Handphone kita. Ya. Pada saat menghafal, handphonenya disimpan dulu, dimatikan dulu, fokus kita menghafal. Insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau kita sambil menghafal pegang handphone, nanti bunyi WA masuk, bunyi, ya, yang lainnya telepon masuk, ini mengganggu konsentrasi, kita bisa buyar, ya, dan bisa cepat menghafal. Tapi kalau kita singkirkan, insya Allah, kami santri kami, ya, kalau mereka bisa kita kondisikan, dia bisa fokus, satu hari bisa menghafal 4 halaman, 5 halaman. Ahmad ini bisa menghafal 5 halaman satu hari. Kami ini bisa menghafal 10 halaman satu hari. Ya? Paling sedikit santri di tempat kami menghafal 1 halaman. Paling sedikit. Ya? Kalau mama ini terakhir 3 halaman satu hari. Murojaah berikutnya adalah untuk menguatkan hafalan Al-Quran itu, kata kuncinya adalah murojaah. Harus rajin murojaah. Tiada hari tanpa murojaah. Sampai kapan? Sampai mau berpisah dari kita. Sampai mau datang. Sampai mati. Ya. Dan jangan dianggap itu sebagai satu beban. Itu adalah suatu kemuliaan. Itu adalah suatu amalan yang amat besar. Bayangkan satu huruf yang kita baca, Allah memberikan pahala kebaikan 10 kebaikan. Bayangkan alif lam mim saja kita baca 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita mengerjakan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz. Ahmad Kamil 1 hari ini, santri kami yang di depan ini 1 hari memujaah 5 juz. Jangan bilang waduh banyak sekali, berapa lama. Kalau kita mungkin istiqomah dalam memujaah sehingga lancar hafalan, 5 juz itu nggak lebih dari 2 jam.
Nggak lebih dari 2 jam selesai murojaah. Ya? Di awal-awal mungkin dia susah lama karena kita harus melancarkan. Tapi kalau kita sudah istiqomah, rutin selalu memurojaah, otomatis itu akan menjadi kuat di hafalan dan gampang keluarnya murojaah. Percayalah, ini anak-anak ini hanya butuh waktu hanya 2 jam untuk memurojaah 5 juz. Cepat. Dia agak lama murojaah karena dia murojaah terjemahnya harus dia murojaah, terjemah bahasa Inggrisnya harus dimurojaah juga. Saya ingatnya untuk dimurojaah terus. Ya, jadi butuh waktu yang agak lama, bisa sampai 4 jam. Tapi semuanya dimurojaah, nomor ayatnya dimurojaah, terjemah Indonesia yang dimurojaah, terjemah Inggrisnya dimurojaah. Tapi kalau kita hanya murojaah Al-Quran saja, 5 juz itu hanya butuh waktu 2 jam. Ya. Jadi kata kuncinya tadi apa? Nomor 1 ada kemauan, nomor 2 ada kesungguhan, nomor 3 adalah ya, rajin murojaah, nomor 4 singkirkan musuhnya. Kalau yang udah balik, nomor 5 dan ini sebenarnya nomor 1 adalah ikhlaskan karena Allah supaya bernilai. Tidak ada yang sulit. Mulailah dengan apa yang kita bisa. Bisanya 1 baris 1 hari, mulai dengan 1 baris. Besok bisa 1,5 baris. Lusa pekan depan bisa 2 baris. Pekan depan lagi bisa 3 baris. Dan seterusnya. Ya. Yang penting adalah kita istiqomah. Karena apa? Bayi aja, ya, balita baru mulai berjalan, pasti pertamanya cuma 1 langkah jatuh, 3 langkah jatuh, 5 langkah jatuh. Begitu juga kita dalam menghafal Al-Quran ini. Di awal-awal mungkin bisanya cuma 1 baris, tapi kalau terus menerus kita pelihara terus, bukanlah tidak mungkin seperti kami 1 hari 10 halaman. Menghafal nomor ayat nanti akan kita tampilkan sebentar. Menghafal nomor ayat posisinya di mana? Hanya menyebutkan 1 kata, insya Allah dia bisa tahu. Semuanya yang hadir di sini insya Allah bisa. Percayalah sama saya, insya Allah bisa. Yang penting ada kemauan dan kesungguhan, rajin murojaah. Kuncinya anak-anak ini hanya murojaah. Karena sering murojaah, sering melihat ayat itu, sering tahu kita posisinya ada di mana, di baris keberapa, di ayat keberapa. Ya. Hanya resepnya hanya 1 itu, murojaah. Ya. Baik, Pak, ini waktunya udah dekat asar lagi. Kita coba lihat sebentar bagaimana karunia Allah mukjizat Al-Quran itu yang yang saat ini Ahmad dan kami bisa lakukan. Ya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu atau saya yang mau bertanya kepada Ahmad Amir, nanti akan dijawab sama mereka. Silakan, ada yang mau bertanya, boleh bertanya nomor ayatnya saja, nomor ayat umpamanya surah 33 ayat 17 umpamanya, boleh begitu saja. Atau sebutkan halaman 299 ayat ke-5 dari atas juga boleh. Atau sebutkan 1 kata aja, 1 kata tapi katanya betul-betul tidak banyak di dalam Al-Quran. Sebutkan, tolong carikan di mana kata itu. Ya, boleh juga seperti itu. Ya, silakan. Karena waktunya sangat terbatas, mungkin bisa ada yang mau bertanya, silakan. Ya. تفضل أولا. تفضل أولا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين
خير المتعلمين وخير المعلمين. قال له ربه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه ودربه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاحباب الكرام، ايها المسلمون، قبل الله منا ومنكم، نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم استمعنا الى والد الطالبين وهو يحدثنا عن مهارتهما، المهارة والفتح الرباني عليهما في حفظ القرآن الكريم. هذا شيء جيد طيب ومهم، لكن الأهم من ذلك فهم القرآن والعمل به. فهم القرآن والعمل به. لأن الله عز وجل حدد مهمة القرآن في القرآن الكريم وعلاقتنا بالقرآن الكريم. لنا مع القرآن 4 مراتب، 4 مراحل، 4 درجات. أنتم هنا في إندونيسيا وفي كثير من البلدان وقفتم عند الدرجة الثانية، السماع والحفظ. الله عز وجل أمرنا أن نستمع للقرآن. الآية 204 سورة الأعراف. دور الجوز امبارح: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا، صيغة مبالغة في الاستماع، أي نستمع للقرآن. ثم هذه الدرجة الأولى، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية القراءة، التلاوة. سورة السؤال. طيب طبعا السؤال الشيخ أحمد، اذكر الآية 277 فقرة. سورة البقرة الآية 200 دور كروز نجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بارك الله عليكما وعلى أبيكما بارك الله فيكم وجعلكم في ميزان حسنات يوم القيامة. آمين يا اللهم الله. اجعلكما في ميزان حسنات يوم القيامة. اللهم آمين يا رب. أنا أبتدي وأنت تسأل من يريد أن يسأل الأستاذ الشيخ أحمد والشيخ كامل من أراد أن يسألهما يسأل. أن الوقت طيب. Coba bacakan halaman 71 ayat yang kedua. Lihat atasnya pada nomor 1. Nomor 1 itu apa? Halaman 71. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Lanjut 100 halaman setelah itu 100 halaman Ayat yang mana? Atas, bawah. ayat kedua dari atas. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Nah, itu 200 halaman, maksudnya 100 halaman 171 ayat 71 halaman 171 juz 9 waqafa'na menyampaikan suara وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لهم خطيئاتهم وسنزيد المحسنين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian acara wisuda tahfiz Pondok Pesantren Al-Hubu dan kunjungan istimewa Hafiz Quran Ahmad dan Kamil di Kabupaten Siak. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.